Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Pris. Dan untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Resti Anjani, sebuah kisah yang berjudul Jelmaan Suamiku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberikan aku alat tes kehamilan dan setelah aku coba, ternyata hasilnya garis 2 terpampang dengan jelas. Selamat ya Bapak dan Ibu, sebentar lagi akan mendapatkan momongan, kata dokter yang memeriksa. Mas Rian langsung tersenyum bahagia mendengarnya, sementara aku sedikit takut. Usia kehamilan ibu memasuki 2 bulan, jadi harus dijaga ya. Baik dok, terima kasih. Put, kamu harus banyak istirahat. Ingat, sekarang kamu sedang hamil. Masalah toko biar Ningrum saja yang handle. Iya mas. Di satu sisi aku senang, tapi di sisi lain ada satu pertanyaan yang membuatku takut. Mungkinkah aku hamil anak Mas Rian? Atau jangan-jangan bagaimana kalau aku hamil anak genderuwo itu? Tapi kan dia adalah makhluk halus, mana mungkin bisa membuat hamil manusia. Aku segera menepis pikiran negatifku jauh-jauh. Sepertinya aku harus menemui Mbah Gendi untuk menanyakan ini. Apalagi setiap malam Jumat, aku harus memenuhi kewajibanku pada jelmaan suamiku itu. Aku tidak mungkin melakukannya untuk sementara waktu di kondisiku yang sedang berbadan 2. Setelah Mas Rian berangkat bekerja, aku bersiap-siap untuk pergi ke Gunung Salak untuk menemui Mbah Gendi. Ning, hari ini Mbak mau pergi dulu, ada urusan. Kamu jaga toko dulu ya, dan ingat, kamu harus menutup toko ini tepat jam 7 malam. Meskipun sedang banyak pembeli juga, kamu harus menutupnya. Iya mbak, jawab Ningrum meskipun tatapannya heran. Aku pun pergi mengendarai mobil sendirian. Setelah beberapa jam di perjalanan, tibalah aku di kediaman Mbak Gendi. Di sana ada beberapa orang, sepertinya ada tamu lainnya yang sedang datang meminta bantuan Mbak Gendi. Setelah sekitar 1 jam menunggu, Mbak Gendi menemuiku. Ada apa kamu kesini? Saya kesini untuk menanyakan sesuatu yang sangat penting, Mbah. Mau bertanya apa? Saat ini saya sedang hamil, Mbah. Tapi saya tidak tahu apakah saya hamil anak suami saya atau anak genderuwo itu. Saya takut, Mbah. Apa mungkin manusia bisa hamil anak genderuwo? Ya bisa saja. Kalau kamu pernah berhubungan dengan genderuwo, bisa saja itu terjadi, jawab Mbak Gendi yang membuat aku ketakutan. Lalu, apa Mbak tahu saat ini saya sedang hamil anak siapa? Kamu akan mengetahuinya kalau anak itu sudah terlahir. Aku jadi semakin takut. Bagaimana kalau memang benar terbukti kalau aku hamil anak genderuwo dan Mas Rian mengetahuinya? Pasti dia akan sangat marah pada aku. Satu lagi Mbah, sekarang kan saya sedang hamil. Apa bisa saya berhenti sebentar untuk melayani genderuwo itu sampai saya melahirkan? Bisa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Mbah? Kamu harus menyembelih kepala sapi, kemudian tanam kepala sapi tersebut di dalam halaman rumahmu bersama sesajen dan lafalkan mantra yang saya berikan. Kepala sapi seperti apa Mbah yang harus saya sembelih? Itu semua tergantung kamu. Baik Mbah, saya mengerti. Tapi ingat, setelah melahirkan nanti, kamu harus melanjutkan ritual perkawinan kamu dengan genderuwo itu. Kalau sampai kamu berhenti, maka nyawa kamu taruhannya. Baik Mbah. Setelah mendapatkan semua jawaban dari pertanyaanku, aku pun pergi. Di rumah Mbak Gendi ada 3 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Sepertinya mereka juga akan melakukan perkawinan dengan jin atau makhluk halus lainnya. Di sini memang sudah terkenal bahwa Mbak Gendi adalah perantara yang bisa menikahkan manusia dengan jin. Aku pun kembali pulang mengendarai mobil sendirian, meskipun hari sudah sangat larut malam. Tapi aku harus pulang hari ini juga karena takut Mas Rian curiga. Mas Rian terus saja menelponku dan mengirimkan pesan. Aku sengaja tidak mengabarinya. Biarkan saja nanti aku jelaskan ketika sudah sampai di rumah. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi, aku baru tiba di rumah. Mas Rian sudah bangun dari tidurnya
dan menatapku kesal. "Kamu dari mana saja sih, Put? Kebiasaan kamu suka menghilang begitu." "Aku habis dari rumah temen, Mas. Tadi aku ketiduran di rumahnya karena pusing dan ini baru bangun." "Setidaknya kamu kabari dulu. Lagian temen yang mana? Kamu kan jarang keluar rumah." "Itu dari rumah Nita. Dia salah satu penyuplai plastik di toko sembako milik kita. Aku masih pusing, Mas. Aku mau tidur lagi. Gak apa-apa kan?" "Ya sudah," jawab Mas Rian singkat karena masih kesal. Mas Rian sudah berangkat kerja. Sementara di dalam kamar aku terus berpikir, bagaimana caranya aku menyembelih sapi itu dan membuat semua orang agar tidak curiga kepadaku. "Ning, hari ini kamu jaga toko sendiri lagi ya. Mbak masih ada urusan." "Baik, Mbak." Setelah itu aku menemui Mang Kardi yang sedang menyapu halaman rumah. "Mang, kesini sebentar." Mang Kardi langsung berlari menghampiriku. "Ada apa, Bu?" "Mang Kardi, sekarang tolong belikan saya seekor sapi di peternakan," kataku kepada Mang Kardi. "Iya, Bu. Memangnya Ibu mau pelihara sapi ya?" "Enggak, saya mau membagi-bagikan daging sapi buat warga sekitar sebagai ungkapan rasa bahagia saya karena saya sedang hamil." Aku pun memberikan sejumlah uang kepada Mang Kardi untuk membeli seekor sapi. Beberapa jam kemudian sapi yang dibeli Mang Kardi sudah tiba di rumah. Aku menyuruh 2 orang warga untuk membantu Mang Kardi menyembelih sapi tersebut. Aku melihat proses penyembelihan sapi tersebut karena aku harus mengambil kepalanya untuk kemudian aku kubur di halaman rumah. Saat sapi itu hendak disembelih, tiba-tiba saja sapi itu mengamuk dan mengeluarkan air mata seakan tidak mau untuk disembelih. Aku yang melihatnya sedikit panik. Untunglah sapi itu bisa ditenangkan dan disembelih, tapi entah kenapa tiba-tiba saja aku jadi teringat sama bapak di kampung. Perasaanku jadi tidak enak. Ada apa dengan bapak? Kenapa mendadak aku jadi teringat padanya? Apalagi beberapa minggu ini aku tidak menelpon dan menanyakan kabarnya. "Mang Kardi, sini kepala sapinya mau saya bawa masuk ke dalam rumah biar nanti Bi Ija yang membersihkannya. Kalau dagingnya kalian urus saja. Nanti masukin kantong plastik lalu bagikan ke warga sekitar." Mang Kardi pun memberikan aku kepala sapi tersebut. Aku langsung membawanya ke dalam rumah. "Bu, itu kepala sapinya mau dibawa ke dapur ya? Sini biar Bi Ija saja yang bawakan," kata Bi Ija yang melihatku sedang membawanya. "Gak usah, Bi, biar saya saja. Bibi tolong ambilkan saya mie instan rasa kari ayam ya, Bi, di toko. Soalnya saya lagi pengen makan mie." Bi Ija pun mengangguk dan pergi ke toko milikku yang berada di samping halaman rumahku. Sesampainya di halaman rumah, aku menyimpan kepala sapi tersebut di kamar tempat aku melakukan ritual agar tidak ada yang mengetahuinya, karena nanti malam aku harus menguburkan kepala sapi tersebut. Malam pun tiba. Seperti biasa, aku tidak bisa tidur sebelum menjalankan tugasku untuk melakukan ritual. Kulihat Mas Rian sudah tertidur pulas. Aku pun turun dari ranjangku pelan-pelan agar Mas Rian tidak terbangun. Aku langsung menuju kamar tempat aku melakukan ritual dan menyimpan kepala sapi tersebut tadi siang. Bau amis darah menyeruak saat aku memasuki kamar. Kulihat kepala sapi tersebut masih tergeletak di sebuah wadah tempat aku menyimpannya. Bekas darah dari kepala sapi masih ada di wadah. Aku melihat kepala sapi itu masih mengeluarkan air mata. Lalu tiba-tiba saja aku melihat kepala sapi tersebut berubah menjadi kepala bapakku yang sedang berada di kampung. Sontak membuatku kaget dan berteriak. "Ah!" Aku langsung terduduk di lantai sambil membekap mulutku sendiri. Apa yang barusan aku lihat? Kenapa kepala sapi tersebut menjadi berubah? Aku memberanikan diri untuk melihatnya kembali. Ternyata kepala sapi itu tidak berubah. Mungkin aku masih kepikiran bapak karena masih belum menelponnya. Besok siang sajalah aku telepon pikirku. Aku pun menyiapkan segala sesuatunya. Aku menaburi kepala sapi dengan bunga 7 rupa. Lalu aku bersemedi di atas ranjang tempat aku melakukan perkawinan dengan genderuwo itu. Aku bersemedi, kali ini mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Aku menangkupkan kedua tanganku di dadaku dan duduk di atas ranjang sambil memejamkan mata. Kubaca mantra yang diajarkan Mbah Gendi untuk memanggil genderuwo itu. "Ini, aku persembahkan kepala sapi sebagai penggantiku untuk tidak melayanimu selama aku hamil. Setelah itu, aku berjanji akan melanjutkan perjanjian perkawinan ini," kataku sambil terpejam. Aku merasa genderuwo itu sudah datang. Aku pun membuka mataku untuk kembali mengubur kepala sapi tersebut.
Betapa terkejutnya aku ketika aku hendak membawanya. Darah yang menempel di kepala sapi dan wadahnya sudah bersih, hilang tidak tersisa. Sepertinya genderuwo itu yang sudah mengisapnya. Itu artinya dia menyetujui permohonanku. Aku pun membawa kepala sapi tersebut dari kamar, kemudian mengunci kamarnya. Di luar sangat sepi, karena semua orang pasti sudah terlelap tidur karena lelah menjalankan pekerjaannya masing-masing. Aku berjalan menuju halaman rumah. Di sana terdapat sebuah pohon rambutan. Aku berencana mengubur kepala sapi di dekat pohon itu. Dengan menggunakan senter sebagai penerangnya, aku mulai menggali tanah dengan menggunakan pisau dapur. Tanah di halaman rumah masih gembur, tidak terlalu keras sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk aku menggali. Setelah aku merasa kedalamannya cukup untuk menguburkan kepala sapi tersebut, aku pun mulai memasukkannya dan menguburkannya. Entah kenapa seperti ada perasaan sedih menyelimuti saat aku menguburkan kepala sapi, hingga tanpa terasa air mataku tiba-tiba mengalir di pipiku. Rasanya sesak dan sedih sekali. Kenapa aku ini? Aku langsung berdiri dan menyeka air mata yang mengalir di pipiku, meskipun aku tidak tahu penyebabnya kenapa aku menangis. Aku masuk ke dalam rumah dan membersihkan tangan dan bajuku di kamar mandi. Setelah itu aku kembali lagi ke kamar tidur. Kulihat Mas Rian masih terlelap tidur. Aku pun memejamkan mata dan tertidur. Aku bermimpi melihat Bapak. Dia sedang ditarik kepalanya oleh sosok hitam, tinggi besar, bermata merah menyala dan berbulu lebat. Yang tidak lain dia adalah jelmaan suamiku, yaitu genderuwo. Tangan Bapak melambai ke arahku seolah ingin meminta tolong kepada aku. Aku mencoba untuk menolong Bapak tapi tidak bisa. Genderuwo itu terus menarik kepala Bapak hingga Bapak tergusur. Bapak, Bapak. Aku berteriak memanggil nama Bapak sambil menangis. Put, bangun Put. Mas Rian menggerak-gerakkan tubuhku agar aku terbangun. Aku langsung bangun dengan keringat dingin membasahi wajah dan tubuhku. Aku langsung memeluk Mas Rian. Kamu kenapa Put? Kamu mimpi buruk? Dari tadi kamu berteriak-teriak memanggil nama Bapak. Bapak Mas, Bapak, tolong Bapakku, kataku sambil menangis terseduh-seduh. Mas Rian terlihat kebingungan melihatku. Sudah Put, kamu tenang ya, itu kan cuma mimpi. Besok kan Mas libur bekerja, jadi kita berkunjung saja ke kampung untuk menengok Bapak, kata Mas Rian menenangkanku. Tiba-tiba saja ponsel milikku berdering. Ternyata Mbak Fani yang menelponku. Dia adalah salah satu saudaraku di kampung. Ada apa Mbak Fani menelpon jam segini? Aku langsung mengangkat telepon darinya. Terdengar suara isak tangis saat aku mengangkat telepon dari Mbak Fani. Halo Mbak, kenapa Mbak? Kok kamu menangis? Bapak kamu Put, dia meninggal. Bapak? Aku terkejut bukan main hingga tanpa sengaja aku menjatuhkan ponsel milikku. Putri, ada apa Put? Bapak meninggal Mas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu yang sabar ya Put, kata Mas Rian sambil memelukku. Ayo Mas, antarkan aku ke kampung sekarang. Ya, ayo Put. Kami pun bersiap-siap untuk pergi ke kampung. Sebelumnya aku bangunkan Ningrum, Bi Ija dan Mang Kardi. Bi Ija dan Mang Kardi jaga rumah baik-baik ya. Saya sama Mas Rian akan pergi dulu ke kampung. Ningrum, kamu juga jaga toko dan jangan lupa tutup jam 7 malam. Aku dan Mas Rian berangkat sekitar pukul 5 subuh. Di perjalanan aku hanya menangis dengan berbagai pikiran yang berkecamuk. Setelah melakukan perjalanan sekitar 5 jam, akhirnya sampailah kami di rumah yang ditempati Bapak. Di sana sudah banyak orang. Aku langsung masuk ke dalam rumah. Terdengar isak tangis di dalam rumah. Kulihat jenazah Bapak sudah dikafani dan siap untuk dimakamkan. Aku langsung menghampiri jenazah Bapak dan memeluknya. Maafkan Putri Pak, semua ini gara-gara Putri, kataku sambil menangis terseduh-seduh. Kamu yang sabar ya Put, ini semua sudah takdir. Kamu jangan menyalahkan diri sendiri. Tidak Mbak, Bapak meninggal gara-gara aku, kataku yang terus memeluk jenazah Bapak sambil menangis. Aku baru menyadari bahwa kematian Giska dan Bapak adalah akibat genderuwo itu. Mbak Fani dan semua orang terlihat kebingungan dengan maksud perkataanku. Bapak meninggal karena sakit Put, itu semua bukan salah kamu. Semua keluarga sudah datang, sebaiknya kita langsung menguburkan jenazah Pak Rahmat, kata salah satu ustadz. Dengan berat hati dan perasaan sangat bersalah, aku mengantarkan jenazah Bapak ke tempat pemakaman umum. Hari sudah siang. Setelah selesai proses pemakaman, kami kembali ke rumah milik Bapak.
Mbak Fani menyuruhku dan Mas Rian untuk beristirahat, sementara tetangga masih berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Sebenarnya Bapak sakit apa, Mbak? Kenapa tidak menghubungi kami? Kalau kami tahu Bapak sakit, pasti kami langsung ke sini dan membawa Bapak pergi berobat, kata Mas Rian. Bapak meninggalnya mendadak. Mbak juga sebenarnya tidak tahu Bapak sakit apa. Tadi sekitar pukul 1 malam, Bapak berteriak-teriak dan merintih kesakitan sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Mbak yang kaget mendengar teriakan Bapak di dalam kamar langsung menghampiri Bapak. Mbak lihat Bapak sudah berguling ke kanan dan ke kiri sambil memegang kepalanya. Mbak dan Mas Firman langsung mengangkat Bapak untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi belum sempat Mbak membawa Bapak sudah meninggal, kata Mbak Fani menjelaskan. Dari penjelasan Mbak Fani, aku jadi semakin yakin bahwa kematian Bapak memang karena genderuwo itu. Setelah sekitar 2 hari berada di kampung, aku dan Mas Rian kembali pulang ke rumah kami. Semenjak kematian Bapak, aku jadi sering melamun dan diam. Mas Rian hari ini juga sudah kembali bekerja. Semua pembantu juga sedang mengerjakan pekerjaan mereka. Aku langsung masuk ke dalam kamar tempat aku melakukan ritual. Aku mengacak-ngacak semua yang ada di dalam kamar itu, beserta semua sesajen yang ada. Semuanya aku tumpahkan sampai berserakan. Kenapa kamu mengambil anak dan bapakku? Aku berteriak sekejam mungkin. Perasaan bersalah dan marah begitu besar di dalam hatiku. Semua ini tidak akan terjadi kalau aku dulu mengusir genderuwo itu, bukannya malah bersekutu dengannya. Hari ini aku pergi ke kediaman Mbak Gendi untuk menanyakan kenapa genderuwo itu mengambil anak dan bapakku, serta aku ingin memutuskan untuk berhenti bersekutu dengan genderuwo itu. Akhirnya sampailah aku di kediaman Mbak Gendi. Mbah, saya kecewa sama Mbah. Kenapa Mbah tidak bilang di awal kalau persekutuan saya dengan genderuwo itu bisa menyebabkan kematian keluarga saya? Seharusnya kamu sudah tahu resiko yang bisa ditimbulkan akibat dari ulahmu. Sekarang kamu rasakan saja akibatnya. Kalau saya tahu dari awal kalau perkawinan dengan genderuwo itu bisa menyebabkan kematian orang-orang yang saya sayangi, pasti saya tidak akan melakukannya. Setiap persekutuan dan perjanjian dengan iblis pasti akan meminta tumbal. Itulah yang kamu hadapi sekarang, kata Mbak Gendi. Kalau begitu, saya ingin berhenti bersekutu dengan iblis itu. Tidak bisa. Sekali sudah melangkah, kamu tidak bisa kembali atau membatalkannya. Kalau tidak, maka nyawa kamu taruhannya, kata Mbak Gendi mengancam. Biarkan saja, saya tidak peduli. Pokoknya saya ingin berhenti sebelum ada korban lagi. Itu terserah kamu saja. Tapi pikirkan saja, semua usahamu yang kamu bangun akan gagal semua. Begitupun denganmu yang akan mati dengan mengenaskan. Pikirkan saja, masalah tumbal, sekarang kamu sudah mengetahuinya. Dan sekarang kamu bisa memilih siapa orang yang akan kamu tumbalkan. Tumbal itu hanya akan diminta selama 1 tahun sekali. Sementara kalau kamu mundur dari perjanjian perkawinan dengan genderuwo itu, maka hidup kamu akan hancur sekarang. Dan jiwa kamu tetap akan diambil oleh genderuwo itu setelah meninggal. Dan akan disiksa, dijadikan budak oleh genderuwo itu. Sekarang, kamu tinggal pilih saja. Aku langsung terdiam mendengar perkataan Mbak Gendi. Kenapa kamu diam saja? Jadi bagaimana keputusanmu sekarang? Sekarang posisiku jadi serba salah. Maju celaka, mundur juga celaka. Bagaikan buah si malakama. Saya bingung, Mbah. Nanti saja saya pikirkan lagi. Saya pulang dulu sekarang. Kenapa semua jadi begini? Banyak nyawa yang dipertaruhkan sekarang. Betapa bodohnya aku dulu karena tidak berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Aku pikir melakukan perkawinan dengan genderuwo itu tidak akan meminta tumbal nyawa manusia. Tapi ternyata aku salah. Karena kalap dan takut miskin, aku malah memilih jalan yang salah. Aku butuh seseorang untuk memberiku saran. Tapi pada siapa aku menceritakan masalahku ini? Ini adalah aib besar bagiku yang harus aku tutupi dengan rapat. Tidak mungkin aku membicarakannya pada sembarang orang. Apalagi kalau Mas Rian tahu, pasti dia akan sangat marah besar dan entah apa yang akan dia lakukan terhadapku. Sesampainya di rumah, aku langsung merebahkan tubuhku di atas kasur. Aku benar-benar pusing menghadapi permasalahanku sekarang. Tiba-tiba saja, aku merasa sangat lapar sekali. Aku langsung keluar kamar untuk memanggil Bi Ija agar dia mempersiapkan makanan.
Rasa lapar ini sungguh tidak tertahankan lagi. Mungkin karena sejak tadi pagi aku hanya baru makan sekali. "Bi Ija, cepat siapkan makanan, saya lapar." Bi Ija datang menghampiriku dan menyiapkan makanan di meja makan. Nasi bersama lauk pauk sudah Bi Ija hidangkan di atas meja makan. Aku langsung menyantapnya. Nasi beserta lauk pauknya aku habiskan dengan waktu yang cepat. Padahal semua nasi dan lauk pauk itu sangat banyak. Bahkan itu semua disiapkan untuk kami makan malam. "Bi Ija, cepat kesini Bi," teriakku pada Bi Ija yang sedang menyetrika baju. "Ada apa Bu?" Bi Ija kelihatan kaget melihat semua makanan di meja makan habis tidak tersisa. "Cepat bereskan semua ini, lalu masak lagi buat makan malam nanti." "Baik Bu, memangnya semua makanan tadi habis semua Bu?" "Iya, saya sudah membungkus makanannya untuk diberikan kepada Bu Vina." Kataku berbohong agar Bi Ija tidak curiga akan keanehan yang terjadi pada diriku. Bi Ija kembali memasak makanan untuk dimakan nanti malam, sementara aku pergi ke toko sembako untuk membantu Ningrum. Kulihat toko milikku semakin ramai, bahkan pembeli tidak hanya di kampung ini saja, tapi dari luar juga. Ningrum sampai kewalahan melayani semua pembeli. Aku pun membantunya. Put, kemana saja kok baru kelihatan?" tanya Bu Yuli yang hendak membayar belanjaannya. "Iya Bu, akhir-akhir ini saya sibuk dan sedikit tidak enak badan." "Pantas saja Ningrum yang menjaga toko. Ibu dengar kamu lagi hamil ya Put? Sudah berapa bulan?" "Iya Bu, baru juga 3 bulan." Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Waktunya menutup toko milikku. Ketika sedang merapikan toko, aku terkejut ketika melihat guci tempat penyimpanan bulu genderuwo itu sudah tidak ada di bawah meja kasir. "Ningrum, kamu kemanakan guci yang berada di bawah sini?" "Oh itu Mbak, Ningrum pindahkan ke belakang toko." "Kamu ini kurang ajar ya. Jangan pernah berani kamu memindahkan barang-barang tanpa izin Mbak." Ningrum terlihat kaget mendengar kemarahanku. "Maaf Mbak." "Cepat kembalikan benda itu ke tempat semula." Ningrum langsung mengambil guci dan mengembalikannya ke tempat semula. "Ningrum minta maaf ya Mbak." "Ya sudah, tapi lain kali kalau mau berbuat sesuatu tanya dulu." Aku takut kalau Ningrum tahu isi di dalam guci itu. Ketika Ningrum memberikan gucinya kepada aku langsung berbalik badan untuk memeriksa apakah benda itu masih ada atau tidak. Ketika aku periksa, ternyata bulu genderuwo yang terbungkus kain kafan itu masih ada di dalam guci. Sepertinya Ningrum tidak sempat mengambil atau melihatnya. Aku kembali meletakkan guci itu di bawah meja kasir. "Awas ya, kalau sampai kamu memindahkan guci ini ke tempat yang lain lagi. Biarkan ini tetap berada di posisi seperti ini. Jangan pernah menyentuhnya, nanti guci ini rusak. Kamu gak akan mampu menggantinya karena harganya sangat mahal. Ini adalah guci kesukaan Mbak." "Iya Mbak, maaf, Ningrum tidak tahu." Mas Rian ternyata dari tadi sudah berada di dalam toko ketika aku memarahi Ningrum. "Kamu kenapa sih Put? Kok marah-marah sama Ningrum?" "Gak apa-apa Mas, tadi Ningrum memindahkan barang tanpa seizinku." "Itu kan hal sepele, gak usah marah-marah Put. Kasihan Ningrum, lagian kamu sedang hamil, gak baik kalau marah." "Iya Mas." "Memangnya apa sih yang Ningrum lakukan sampai membuat kamu marah begitu?" "Enggak kok Mas, ini cuma guci kesukaanku. Ningrum pindahkan ke sembarang tempat." "Oh, mungkin Ningrum tidak tahu. Ya sudah, lupakan saja. Lagian kan itu hal sepele. Lain kali kalau mau melakukan sesuatu, kamu bilang dulu sama Mbak Putri ya Ning." "Iya Mas." "Ya sudah, ayo sekarang kita makan. Pasti kalian capek dan lapar." Setelah menutup toko, kami pun pulang ke rumah untuk makan malam. Semua makanan sudah dihidangkan oleh Bi Ija. Perutku sudah keroncongan dari tadi, padahal baru saja aku makan tadi sore. Aku tidak dapat menahan diri. Aku langsung memakan makanan yang berada di hadapanku. Mas Rian dan Ningrum menatapku aneh. "Istighfar Put, kok kamu makan kayak yang kerasukan gitu?" Aku tidak menjawab perkataan Mas Rian dan terus melanjutkan makan. Ningrum beringsut mendekati Mas Rian karena takut melihatku. Sementara Mas Rian melongo melihat aku makan dengan cepat seperti orang kelaparan, bahkan lebih dari itu. Dengan sangat cepat, makanan yang tadinya banyak di meja makan sekarang sudah habis tidak tersisa. "Put, kamu nggak apa-apa kan?" Kulihat Mas Rian dan Ningrum sedang berdiri menatapku aneh. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri sehingga membuat mereka curiga.
Maafkan aku mas, aku sangat lapar. Mungkin karena aku sedang hamil, makanya aku makan banyak. Kataku mencoba mencari alasan. Tapi Put, tadi itu kamu makan seperti bukan manusia normal. Kamu seperti orang sedang kerasukan. Aku gak apa-apa kok mas, aku cuma sedang lapar saja. Sekarang aku masuk dulu ke kamar ya. Kalau kalian mau makan, suruh saja Bi Ija untuk masak lagi. Kataku yang langsung beranjak pergi. Sementara itu Mas Rian dan Ningrum masih tertegun melihatku. Aku masuk ke dalam kamar, sepertinya Mas Rian dan Ningrum masih ketakutan melihatku tadi. Aku juga bingung kenapa aku bisa seperti itu. Atau jangan-jangan ini adalah pertanda bahwa anak yang ada dalam kandunganku adalah anak gendruwo itu. Bagaimana kalau ternyata dugaanku benar? Sebaiknya aku harus segera mengeceknya ke dokter kandungan untuk memastikan. Beberapa saat kemudian Mas Rian masuk ke dalam kamar menyusulku. Mas, maaf ya tadi aku menghabiskan makanannya. Kamu maklumi ya, aku kan sedang hamil, jadi nafsu makanku bertambah. Iya Put, tapi lain kali makannya jangan sampai begitu. Ningrum sampai ketakutan melihat kamu. Kamu makannya secukupnya saja, tapi sering, daripada sekali makan langsung banyak banget begitu. Iya mas. Hari ini aku pergi ke dokter kandungan untuk melihat janinku. Dokter menyarankan agar aku melakukan USG. Sebenarnya aku tidak tenang dan sengaja tidak mengajak Mas Rian ikut bersamaku untuk melakukan USG. Karena aku takut kalau nanti yang terlihat di komputer janin itu bukan seperti manusia. Aku disuruh berbaring di atas kasur oleh perawat. Kemudian dokter menempelkan alat USG di perutku. Bayi ibu alhamdulillah sehat. Detak jantungnya sudah terdengar jelas. Jenis kelaminnya laki-laki. Sekarang memasuki usia kehamilan 6 bulan. Kata dokter menjelaskan. Aku tersenyum mendengar penjelasan dari dokter. Oh ya, ibu sebaiknya jangan terlalu banyak makan. Soalnya berat badan janinnya sudah melewati batas normal. Takutnya nanti pas melahirkan obesitas dan menyebabkan proses melahirkan menjadi sulit. Baik dok, jawabku. Mungkin itu adalah pengaruh dari aku yang makan banyak akhir-akhir ini. Aku lega mendengar penjelasan dokter. Tadinya aku pikir kalau janin itu adalah janin gendruwo dan akan terlihat aneh di komputer. Tapi nyatanya semua normal. Berarti aku memang mengandung anak Mas Rian. Mulai sekarang setiap aku makan aku harus sendirian. Tidak ada yang boleh melihatku. Setelah selesai aku kembali ke rumah dan membantu Ningrum melayani pembeli di toko. Put, usia kandungan kamu sudah berapa bulan? Tanya Bu Vina yang datang membeli minyak goreng. Baru juga 6 bulan bu. Masa sih? Kok kelihatan besar ya kayak hamil 9 bulan? Iya bu, soalnya akhir-akhir ini saya sering makan banyak. Tadi juga saya periksa memang berat badannya berlebihan. Oh pantesan. Ning, mbak pergi ke rumah dulu ya, mbak ngantuk banget. Memang semenjak hamil aku jadi jarang menjaga toko milikku karena sering pergi ke sana kemari. Aku pun pergi meninggalkan toko dan pulang ke rumah. Ketika aku hendak masuk ke dalam kamar, aku mendengar suara orang menjerit. Sepertinya suara itu adalah suara Bi Ija. Aku langsung pergi ke dapur untuk mencari Bi Ija, tapi tidak kutemukan. Lalu kulihat kamar tempat aku melakukan ritual terbuka. Ketika aku masuk, kulihat Bi Ija ada di dalam kamar itu dan tergeletak pingsan. Kenapa pembantu ini malah masuk ke dalam kamar tempat aku melakukan ritual? Sepertinya aku lupa mengunci kamar tersebut sehingga Bi Ija bisa masuk ke dalam. Aku pun menyeret tubuh Bi Ija keluar kamar sebelum ada orang melihatnya. Setelah itu aku mengambil kunci dan mengunci kamar itu kembali. Kemudian aku membangunkan Bi Ija dengan menggunakan kayu putih yang digosokkan sedikit ke hidungnya. Tapi Bi Ija belum sadar juga. Akhirnya muka Bi Ija aku siram dengan sedikit air agar ia cepat sadar. Setelah beberapa saat akhirnya Bi Ija sadar. Wajahnya langsung ketakutan melihatku. Kamu ngapain masuk ke dalam kamar itu ah? Saya kan sudah bilang jangan pernah masuk ke dalam kamar itu. Maaf Mbak Putri, tadi Bi Ija lewat kamar itu lalu tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk pintu di dalam kamar. Bi Ija pikir ada orang yang terkunci di kamar itu. Jadi Bi Ija masuk, lalu tiba-tiba Bi Ija melihat asap hitam berputar-putar mengelilingi kamar itu. Bi Ija takut. Bi Ija jangan kebanyakan menghayal makanya. Ini baru mau sore. Mana ada hal begitu? Bi Ija nggak bohong. Kamar itu juga kenapa tampak seperti tempat melakukan pesugihan ya? Apa Mbak Putri melakukan pesugihan?
Ija, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Awas kalau kamu menceritakan ini pada orang lain. Ija, keluar saja dari pekerjaan ini. Ija takut, Mbak. Enak saja main berhenti bekerja begitu saja. Ija tetap harus bekerja di sini. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu mengenai kamar itu. Kalau tidak, saya akan melakukan hal yang akan membuat Ija menyesal seumur hidup. Uang saya banyak. Saya bisa melakukan hal nekat dengan mudah, misalnya menyuruh preman mencelakai Ija atau keluarga Ija. Jadi jangan pernah macam-macam dan tutup mulut Ija mengenai kamar itu. Mengerti? Kataku yang semakin mengancam. Baik Mbak Putri, Ija tidak akan menceritakan tentang kamar itu kepada siapapun dan Ija akan tetap bekerja di sini asalkan Mbak Putri jangan mencelakai Ija ataupun keluarga Ija. Ternyata aksi mengancamku membuat Ija ketakutan dan mau menuruti perkataanku. Tapi aku tetap tidak boleh ceroboh lagi. Ya sudah, sana kerja lagi. Hari ini usia kehamilanku sudah memasuki 9 bulan. Aku sudah tidak sabar ingin segera melahirkan anak yang ada di dalam kandunganku ini. Perutku sangat besar. Banyak tetangga yang mengira kalau aku sedang mengandung anak kembar, padahal ketika di USG, janinnya hanya 1. Put, ayo hari ini kita periksa lagi ke dokter kandungan, mumpung Mas lagi libur, ajak Mas Rian. Berangkatlah kami ke dokter kandungan dan ternyata di sana dokter menyarankan agar aku segera disesar karena berat janin di dalam kandunganku termasuk kelebihan berat badannya. Hari ini juga kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran anak kami. Padahal awalnya kami hanya ingin memeriksanya. Aku pun dibawa ke ruangan operasi dengan 1 dokter kandungan dan beberapa bidan atau perawat. Suntikan obat bius sudah diberikan. Aku merasa tubuhku sudah tidak bisa digerakkan, sebagian karena obat bius tidak digunakan secara total. Bagian kepala dipasangkan sebuah tirai agar aku tidak bisa melihat perutku yang sedang dioperasi sesar. Sekarang ini sepertinya proses operasi sudah mulai berlangsung. Salah satu perawat sesekali mengajak aku mengobrol agar tidak tegang. Beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan bayi. Suaranya melengking dan nyaring. Sepertinya bayiku sudah berhasil dilahirkan dengan selamat. Astagfirullahaladzim. Terdengar suara salah satu perawat beristighfar. Aku jadi bertanya-tanya di dalam hati sebenarnya apa yang terjadi. Aku belum sempat menanyakan dan melihat bayi itu, tapi aku sudah dibawa oleh perawat ke ruangan lain. Aku merasa tubuhku mulai menggigil kedinginan, kemudian tubuhku diselimuti. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi lagi karena aku langsung terlelap tidur. Saat aku terbangun sudah ada Mas Rian di sampingku. Wajahnya terlihat murung. Bukannya dia seharusnya bahagia karena aku sudah melahirkan anaknya. Mas, kamu kenapa? Bayi kita baik-baik saja kan? Dia baik-baik saja. Aku merasa ada yang aneh dengan sikap Mas Rian yang jadi dingin seperti itu. Apa mungkin terjadi sesuatu dengan bayiku? Aku sudah tidak sabar ingin melihat bayiku, Mas. Nanti saja, nanti suster pasti akan memperlihatkan dan membawa bayimu ke sini. Aku jadi semakin penasaran dan ingin segera melihatnya. Setelah beberapa jam berada di ruangan perawatan, aku pun memaksa kepada suster akan mempertemukan aku dengan bayiku. Sus, saya ingin melihat bayi saya sekarang, boleh nggak? Nanti saja ya Bu, nanti kalau dokter sudah mengizinkan ibu boleh melihatnya. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang janggal dan ada yang ditutup-tutupi. Setelah sekitar 2 hari berada di rumah sakit, akhirnya aku diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Mas Rian menyuruh Ija untuk menggendong bayiku. Selama ini aku belum pernah melihat bayi itu. Akhirnya aku pulang dan masuk ke dalam mobil bersama Mas Rian dan Ija yang menggendong bayiku. Di dalam mobil akhirnya aku bisa melihat bayiku. Aku kaget bukan main melihat wajah bayi itu. Kulihat bobot bayi itu memang lebih besar daripada bayi pada umumnya. Tapi yang mengejutkan adalah banyak bulu yang tumbuh di tubuhnya. Bayi itu juga sekilas wajahnya mirip dengan monyet. Kenapa bayiku seperti itu, Mas? Kamu yang sabar ya, Put. Mas juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Sementara itu Ija hanya diam saja karena dia memang sudah tahu tentang diriku yang sebenarnya. Aku kaget dan tidak terima. Bagaimana mungkin makhluk mengerikan itu adalah anakku? Sial, sepertinya aku telah melahirkan anak gendruwo itu. Aku harus menghabisinya sebelum orang lain melihatnya dan membicarakan mengenai ini. Mobil pun melaju menuju pulang ke rumah.
Mas, aku mohon jangan sampai ada yang melihat bayi ini selain kita. Aku malu, Mas. Mau bagaimana lagi, Put? Bagaimanapun kondisinya ini adalah anak kita. Lambat laun pasti semua orang akan tahu. Iya, tapi setidaknya kita bisa sembunyikan anak kita agar semua orang tidak melihatnya. Ya sudah. Sampailah kami di rumah. Aku menyuruh Bi Ija agar menutupi wajah anak itu dengan kain jarik yang digunakan untuk menggendongnya. Di dalam kamar aku perhatikan lagi wajah anak itu. Wajahnya memang menyeramkan. Sepertinya dugaanku memang benar bahwa anak ini adalah anak dari Gendruwo. Kata dokter anak kita mengalami kelainan hipertrikosis, kata Mas Rian. Aku malu, Mas, jangan sampai ada yang tahu mengenai ini. Mas Rian terlihat sedih dan bingung. Bayi itu menangis lagi. Tangisannya sangat kencang dan memekakan telinga. Coba kamu beri ASI dia, Put, mungkin dia lapar. Aku pun memberikan ASI pada bayi itu. Bayi itu menyedot ASI dengan sangat kuat sehingga aku merasa sangat kesakitan. Tolong aku, Mas. Kamu kenapa, Put? Lepaskan saja bayinya. Tapi saat aku ingin melepaskan agar tidak menyusui bayi itu lagi, entah kenapa sangat sulit untuk dilepaskan. Susah, Mas. Mas Rian terlihat kebingungan. Dia mencoba membantuku melepaskan bayi aneh ini sampai akhirnya berhasil. Kok aneh ya, Put? Kok bisa bayinya seperti itu? Gak tahu, Mas. Pokoknya aku gak mau menyusui bayi aneh ini lagi. Bayi itu menangis lagi. Aku hanya membiarkannya saja. Sementara itu Mas Rian mencoba menggendong untuk menenangkannya. Aku menutup kedua telingaku. Aku tidak mau mendengar tangisan bayi itu. Aku mengutuk diriku sendiri karena telah bersekutu dengan makhluk halus hingga melahirkan anak dari bangsa Gendruwo. Aku langsung mengurung diri di kamar agar tidak ada yang melihat bayi ini. Mas Rian pun paham mengenai kondisiku yang seperti ini. Untung saja dia sama sekali tidak menaruh curiga mengenai keanehan bayi ini dan menganggap bahwa bayi ini hanya mengalami kelainan. Sementara itu hanya aku, Mas Rian dan Bi Ija yang telah mengetahui dan melihat kondisi bayi ini. Semua tetangga dan yang lainnya belum melihatnya termasuk Ningrum dan Mang Kardi yang tinggal serumah dengan kami. Mas Rian pergi membeli susu formula karena aku tidak ingin menyusui bayi ini lagi. Aku menyuruh Bi Ija agar tidak memperbolehkan ada yang masuk ke dalam kamar ini selain dia dan Mas Rian. Malam pun tiba. Terdengar suara auman kencang sebanyak 3 kali. Aku sudah tahu auman itu artinya sebuah panggilan Gendruwo itu untukku. Aku tidak menghiraukan panggilan dari Gendruwo itu. Aku sudah bertekad untuk menghabisi bayi Gendruwo malam ini juga sebelum semua orang tahu dan curiga bahwa aku telah bersekutu dengan makhluk halus itu. Aku berpikir bagaimana caranya agar aku bisa menghabisinya, tapi orang lain menganggap bahwa bayi itu mati, tidak dibunuh, melainkan mati dengan sendirinya. Aku tidak boleh meninggalkan jejak agar orang lain tidak curiga bahwa akulah yang telah membunuhnya. Tadinya aku pikir malam ini aku akan melancarkan aksiku. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, lebih baik besok siang saja saat semua orang sibuk bekerja dan rumah sepi. Semalaman aku dan Mas Rian tidak bisa tidur karena bayi sialan ini terus saja menangis. Put, sepertinya bayi ini tidak mau minum susu formula. Apa sebaiknya kamu coba lagi berikan dia ASI? Aku gak mau, Mas. Kulihat sepanjang malam Mas Rian dengan sabar menggendong bayi itu agar dia tidak menangis. Timbullah rasa bersalah di dalam diriku karena telah mengkhianati Mas Rian dan bersekutu dengan Gendruwo itu. Sepertinya aku harus mengakhiri perjanjian perkawinan dengan makhluk halus itu. Tanpa terasa hari sudah pagi. Mas Rian masih tertidur karena semalaman begadang. Aku harus membangunkan Mas Rian dan menyuruhnya pergi bekerja agar aku bisa leluasa melancarkan aksiku. Mas, bangun Mas, ini sudah pagi. Mas Rian menggeliat dan mencoba membuka matanya. Kamu gak apa-apa kan, Put? Kalau Mas tinggalkan bekerja, kamu bisa kan mengurus bayi kita sendiri? Gak apa-apa, Mas. Lagian di sini ada Bi Ija. Biar nanti saja Bi Ija yang membantuku mengurusnya. Akhirnya setelah bersiap-siap, Mas Rian pergi berangkat kerja. Ningrum seperti biasa menjaga toko, Mang Kardi menjaga rumah di gerbang depan, dan Bi Ija sedang membersihkan rumah. Ini kesempatan aku untuk segera menghabisi bayi ini. Bayi ini sedang menggerak-gerakkan tubuhnya. Pasti semua orang akan menghina dan berpikir macam-macam kalau mengetahui aku telah melahirkan bayi ini. Aku pun mengambil sebuah bantal untuk membekap wajahnya agar bayi Gendruwo itu gak bisa nafas. Dengan sedikit ragu dan takut aku memberanikan diri melakukannya. Dengan sangat mudah akhirnya bayi mungil itu meregang nyawa di tanganku.
Karena satu dosa aku melakukan dosa lainnya untuk menutupi dosaku yang lain, dan itu tidak akan berhenti. Bayi itu tidak bergerak lagi. Kulihat tidak ada luka lebam atau yang lainnya, jadi semua orang tidak akan curiga. Sekarang aku harus pura-pura bahwa bayi itu meninggal sendiri, bukan aku yang menyebabkannya. "Bija!" teriakku dari dalam kamar. Namun Bija tidak menghampiriku, sepertinya dia tidak mendengar. Aku langsung menghampiri Bija yang ternyata sedang ada di dapur. "Bija, tolong saya, Bi. Itu kenapa anak saya tidak bangun-bangun juga?" kataku berpura-pura. "Mungkin dia sedang tidur, Mbak Putri. Kan biasanya bayi yang baru dilahirkan kebanyakan tidur terus." "Coba Bija lihat dulu, soalnya sepertinya dia tidak bernapas." Bija pun menurut dan memeriksa bayi itu. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepertinya bayi Mbak Putri sudah meninggal," kata Bija. Aku langsung berpura-pura kaget dan menangis. "Coba hubungi Mas Rian, Bi. Katakan padanya bahwa anaknya sudah tiada. Saya tidak sanggup memberikan kabar duka ini." Bija pun aku suruh untuk menelpon Mas Rian dan mengatakan bayi laki-laki yang sudah kami beri nama Rasya ini meninggal. Bija akan bicara pada Mang Kardi untuk mengumumkan pada warga bahwa bayi Mbak Putri meninggal agar tetangga membantu proses pemakaman dan pemandian jenazah dan yang lainnya. "Jangan dulu, Bi." Aku langsung mencegahnya karena aku takut tetangga melihat kondisi bayi ini yang masih ku harus tutupi keadaannya. Beberapa saat kemudian Mas Rian datang dengan wajah sedih. Dia langsung melihat bayi itu dan memeluknya. "Kok bisa sih, Put, bayi kita meninggal? Padahal tadi baik-baik saja," kata Mas Rian sambil berurai air mata. "Aku nggak tahu, Mas. Tiba-tiba saja bayi kita sudah tidak bergerak dan bernafas saat aku ingin memberinya susu formula." "Ya sudah, kalau begitu kita bawa saja dulu bayi ini ke rumah sakit agar dilakukan visum, biar jelas kenapa bayi kita bisa sampai meninggal." Dek, apa yang harus aku lakukan? Kalau dilakukan visum, pasti akan ketahuan bahwa akulah yang telah menghabisi bayiku sendiri. "Jangan, Mas, lebih baik kita langsung kuburkan saja. Untuk apa melakukan visum? Kan bayi kita meninggal tidak dibunuh atau dianiaya, tapi karena memang sudah takdirnya." Mas Rian mengernyitkan alisnya, mungkin dia sedang berpikir. "Tapi Mas penasaran, kenapa bayi kita meninggal mendadak gitu? Padahal kan tadi malam dan pagi terlihat sehat-sehat saja." "Mungkin bayi kita meninggal karena kelainan bawaannya itu. Sudahlah, kita sekarang nggak usah memikirkan itu. Yang terpenting sekarang kita harus segera menguburkan anak kita." "Ya sudah, Bija, panggil Mang Kardi untuk mengumumkan kematian anak kami agar ada warga yang membantu proses pemakaman," kata Mas Rian pada Bija. "Jangan, Mas, lebih baik kita mandikan, sholatkan dan kafani anak kita sendiri saja, Mas. Aku nggak mau ada warga yang melihat anak ini. Apa kata mereka nanti kalau mereka melihat kondisi anak kita yang wajahnya aneh begini?" "Tapi Put, kita kan nggak tahu tatapan apa dan doa apa saja yang harus kita lakukan dan panjatkan. Bagaimanapun kondisinya, dia adalah anak kita. Kita harus mengurus semua proses pemakamannya dengan layak." "Ya sudah, Mas. Kita panggil saja pemandi jenazah agar bisa membantu memandikan dan mengkafaninya. Lalu kita panggil satu ustadz dan 3 orang warga untuk menyolatkan dan membantu membawa keranda bayi kita ke pemakaman. Kita juga suruh 3 warga untuk menggali kubur. Jangan sampai banyak yang tahu. Kita bayar mereka semua agar mereka tutup mulut mengenai kondisi anak kita. Setelah semuanya selesai, barulah kita umumkan bahwa anak kita telah meninggal." Mas Rian menghela nafas panjang dan dia pun menyetujui usulan yang aku berikan. Mas Rian menyuruh Mang Kardi dan Bija untuk mengatur semuanya. Bija dan Mak Tuti memandikan jenazah bayiku. Mak Tuti adalah salah seorang pemandi jenazah di kampung ini. Mak Tuti terlihat kaget ketika pertama kali melihat kondisi anakku, termasuk Pak Ustadz dan beberapa warga lainnya yang ikut mengurus jenazah anakku. "Mak Tuti, tolong jangan sampai ada yang tahu mengenai kondisi anak saya." "Baik, Put. Emak gak bakalan membicarakan apapun mengenai ini kepada orang lain. Tapi kalau boleh tahu, kenapa anakmu bisa seperti ini?" "Dia mengalami kelainan sejak baru lahir. Istilah medisnya adalah hipertrikosis. Jadi banyak tumbuh bulu di sekujur tubuhnya. Bahkan sampai wajahnya juga. Saya tidak mau orang lain tahu karena takut mereka akan mengejek atau memperlakukan saya. Bahkan mungkin berpikiran yang tidak-tidak tentang saya. Jadi saya mohon Mbak Tuti, rahasiakan ini. Termasuk semua orang yang telah melihat dan terlibat dalam proses pemakaman ini. Saya mohon." Mungkin karena mereka percaya kepadaku atau karena kasihan, Mak Tuti dan semua yang telah melihat kondisi anakku
telah berjanji kepadaku dan Mas Rian untuk tidak membicarakan hal ini kepada siapapun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.